Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dalam video pembelajaran ini tentang desain operasi. Dalam video ini kita akan memecahkan masalah program linier, kasus maksimasi dengan metode simplex. Di samping itu, video ini untuk pemenuhan nilai tugas berkelompok pada mata kuliah riset operasi. Langsung saja, ada sebuah contoh soal kasus yang dimana seorang petani memiliki tanah seluas 100 hektar berencana untuk menanam 3 macam tanaman, yaitu benihnya ada tanaman A, tanaman B, dan tanaman C. Untuk harga tanaman A yaitu $40 dan tanaman B berharga $20, tanaman C berharga $30 per hektar. Maksimum biaya yang dikeluarkan untuk benih yaitu $3.200. Untuk tanaman A membutuhkan hari kerja sebanyak 1 hari dan tanaman B sebanyak 2 hari. Untuk tanaman C sebanyak 1 hari kerja per hektar. Dan maksimum hari kerjanya sebanyak 160 hari. Lalu, jika petani dapat menghasilkan keuntungan $100 per hektar untuk tanaman A dan $300 per hektar untuk tanaman B, dan $200 per hektar untuk tanaman C, berapa hektar dari setiap tanaman harus ditanam untuk memaksimalkan keuntungan? Nah, untuk memaksimalkan keuntungan, teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut dengan metode simplex. Pertama, teman-teman dapat tentukan variabel terlebih dahulu, yang dimana untuk tanaman A yaitu X1 dan tanaman B yaitu X2, untuk tanaman C yaitu X3. Nah, langkah kedua yaitu fungsi tujuan, yang dimana fungsi tujuan ini untuk memaksimalkan keuntungan, yang dimana P sama dengan 100x1 plus 300x2 plus 200x3, yaitu dari menghasilkan keuntungan per hektar setiap tanaman, yaitu $100 untuk tanaman A, $300 untuk tanaman B, dan $200 untuk tanaman C. Lalu langkah 3 itu fungsi kendala. Fungsi kendala kita dapat ambil yang pertama X1, X2, X3, 100 kita ambil dari batasan luas tanah, yang dimana di sini luas tanahnya adalah 100 dan petani menanam sebanyak 3 macam benih yang kita bagi 3, yaitu X1-nya untuk tanaman A, X2 untuk tanaman B, dan X3 untuk tanaman C. Lalu berikutnya kita ada fungsi kendala kedua, kita ambil ini dari jumlah harga, yang dimana ini harga biaya untuk mengeluarkan benih, yaitu sebanyak 40. Ada untuk tanaman A, $20 untuk tanaman B, dan $30 untuk tanaman C, yang dimana kurang dari maksimumnya yaitu $3.200 untuk masing-masing benih. Lalu berikutnya ini kita dapat dari batasan hari kerja, yang dimana untuk tanaman A untuk membutuhkan 1 hari kerja kita inisialkan X1. Lalu berikutnya tanaman B yaitu 2 hari kerja kita inisialkan 2X2. Lalu berikutnya tanaman C yaitu 1 hari kerja yaitu X3, yang dimana kurang dari 160 hari kerjanya. Lalu berikutnya X1 dan X2, X3 lebih besar dari 0. Lalu langkah keempat, teman-teman harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sebelum teman-teman mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala, teman-teman harus mengikuti persyaratan bentuk baku simplex, yang dimana nilai kanan fungsi tujuannya harus 0. Fungsi tujuannya ini masih dalam bentuk persamaan. Ini kita pindah ruas terlebih dahulu ke kiri.
agar membentuk fungsi tujuan 0, yang dimana P dikurang 100x1 dikurang 300x2 dikurang 200x3 sama dengan 0. Nah, nilai kanan ini sudah menjadi 0. Dan syarat pertama terpenuhi. Lalu, syarat kedua, semua kendala harus berbentuk persamaan. Yang dimana fungsi kendalanya ini masih belum bentuk persamaan. Nah, sebelum kita mengubah dalam bentuk persamaan, dalam metode simplex, kita harus menambahkan variabel slash, yang dimana kita akan memiliki 3 variabel, yang dimana x1, x2, x3. Nah, variabel slash-nya juga harus ada berjumlah 3, karena sesuai dengan variabel keputusannya, yang dimana ada S1, kita misalkan S2, 1, kita misalkan ada S2, dan kita misalkan ada X3. Nah, kita rubah dalam bentuk persamaan, yang mana sini jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah slash 1 sama dengan 100. Lalu berikutnya 40 X1 40 X1 ditambah 20 X2 ditambah 30 X3. Kita tambahkan ada slash 2, bukan slash 2 sama dengan 3200. Lalu berikutnya ada X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah slash 3 sama dengan 160. Dan syarat kedua terpenuhi. Lalu semua variabel dibatasi nilai-nilai non-negatif. Nah, variabel ini harus lebih besar dari 0 agar yang nilai-nilainya itu tidak negatif. Dan syarat ketiga terpenuhi. Lalu syarat keempat, nilai kanan kendala tidak boleh negatif. Pada contoh ini ada X1 minus 2X2 lebih besar dari minus 50. Nah, nilai kanannya ini adalah negatif. Untuk tidak kita ubah menjadi positif, kita harus mengkalikannya minus 1, ini mana menjadi X1 ditambah 2X2. Nah, operator ini akan berubah menjadi ke kiri. Minus 50 dikali minus 1 yaitu 50. Lalu langkah berikutnya teman-teman harus mengetahui tabel simplex, di mana ini adalah variabel dasar. Nah, ini fungsi tujuan, dan ini adalah fungsi kendala. Ini adalah fungsi tujuan, sama ini adalah merupakan variabel keputusan. Yang ini adalah slash, variabel slash. Yang ini adalah nilai kanan. Nah, setelah itu teman-teman dapat mengisi tabel ini, yang dimana P ini fungsi tujuannya ada P, yaitu bernilai 1. Kalau ada bernilai 1. Lalu X1 nya adalah minus 100. Minus 100. Lalu yang kedua X2 nya adalah minus 300. Kita isi minus 300. Lalu X3 nya adalah minus 200. Nah, pada fungsi tujuan ini ada variabel select? Tidak. Maka kalau tidak ada, kita misalkan 0. Slash 1 tidak ada, slash 2 tidak ada, maka 0. Slash 3 tidak ada, maka 0. Dan nilai kanannya adalah
0. Lalu berikutnya fungsi kendala atau fungsi keputusan. Nah, select 1 ada tidak? Pada P tidak ada, maka 0. Lalu select 2 dalam fungsi kendala ada X1 tidak? Ada, maka nilainya 1, X1-nya, dan nilai X2-nya adalah 1, dan X3 yang bernilai 1, dan ada select 1 tidak? Ada select 1, maka 1. Ada select 2 tidak? Maka 0, tidak ada. Ada select 3 tidak? Maka 0, dan nilai kanannya adalah 100. Lalu berikutnya fungsi kendala, yaitu pada select ada select 2 tidak? Fungsi kendala yang kedua P-nya tidak ada, maka 0. Lalu X1-nya ada 40. Lalu berikutnya X2-nya ada 20. X3-nya ada 30. S1-nya ada tidak? Tidak ada, maka bernilai 0. S2-nya ada tidak? Ada, maka bernilai 1. S3-nya tidak ada, maka bernilai 0. Dan nilai kanannya adalah 3200. Lalu berikutnya kita isi fungsi kendala ketiga, yaitu X1. P-nya tidak ada, maka 0. X1-nya bernilai 1. X2-nya bernilai 2, dan X3-nya bernilai 1, dan tidak ada select 1, maka bernilai 0. Lalu berikutnya select 2 tidak ada, maka bernilai 0, dan select 3 ada, maka bernilai 1. Lalu nilai kanannya adalah 160. Nah, yang dimana variabel dasar akan membentuk matrik identitas, yang dimana ini adalah matrik identitas membentuk diagonal. Fungsi diagonal utamanya adalah 1. Ini adalah matrik identitas. Matrik identitas. Lalu ini adalah menjadi variabel dasar pertama kali adalah select, akan tergantikan oleh variabel keputusan nantinya. Setelah teman-teman menyusun persamaan ke dalam tabel, langkah berikutnya teman-teman harus memilih kolom kunci, yang dimana kolom kunci itu mempunyai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, angka negatif terbesar ini adalah minus 300, maka ini menjadi kolom kunci. Setelah teman-teman mendapatkan kolom kunci yang angka negatifnya paling besar, yaitu minus 300, angka selanjutnya teman-teman harus menghitung indeks, yang dimana untuk mendapatkan indeks ada perhitungannya. Nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, nilai kanan 0 dibagi minus 300 adalah indeksnya 0. Lalu berikutnya nilai kanan 100 dibagi 1, yaitu 100. Dan 3200 dibagi 20, 160. Lalu berikutnya 160 dibagi 2, yaitu 80. Nah, langkah berikutnya teman-teman memilih baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, teman-teman dapat melihat nilai indeks yang terkecil, yaitu 80. Nah, ini merupakan baris kunci. Selanjutnya, setelah teman-teman mendapatkan baris baru kunci, ini baris baru kunci. Nah, ini merupakan baris baru. Teman-teman harus mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci yaitu 0. Nah, ini kita harus merubahnya menjadi 0,
menjadi 0, menjadi 0. Nah, dimana rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru kunci. Nah, yang dimana kita tulis terlebih dahulu baris lamanya. Kita misalkan ini baris lama yang pertama kita harus ubah ini, yang dimana minus 100, minus 300, minus 200, 0, 0, 0, 0. Lalu berikutnya baris baru kunci yaitu 1 per 2, 1, 1 per 2, 0, 0, 1 per 2, 80, dikurang, kita harus kurang. Nah, berikutnya kita harus hitung terlebih dahulu, yang dimana ini baris lamanya adalah minus 100. Nah, lalu dikurang, koefisien angka kolom kunci, yang dimana koefisien kolom kuncinya adalah minus 300. Minus 300 kita jadiin ke sini menjadi koefisien angka kunci, karena ini minus 300 adalah kolom kunci. Nah, dikali nilai baris kunci, dikali nilai baris baru kunci, yaitu 1 per 2. Nah, ini kita masukkan minus 300 dikali 1 per 2. Nah, ini mana minus 300 dikali 1 per 2 yaitu minus 150. Nah, minus 100 ditambah minus 150, maka hasilnya adalah 50. Begitupun cara menghitung selanjutnya. Sama seperti pada contoh ini yang sudah saya contohkan. Setelah teman-teman mendapatkan dan menghitung indeks, langkah berikutnya yaitu teman-teman mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, di mana mendapatkan baris kuncinya yaitu angkanya, indeksnya yang paling kecil. Nah, jadi ini menjadi baris kunci, yang ini menjadi kolom kunci. Nah, kita untuk mendapatkan nilai-nilai baris kunci yaitu rumusnya baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Nah, angka kuncinya adalah 1 per 2. Nah, 1 per 2 dibagi 1 per 2 maka 1. Lalu berikutnya 0 dibagi 1 per 2 adalah 0. 1 per 2 dibagi 1 per 2, 1. 1 dibagi 1 per 2 adalah 2. 0 dibagi 1 per 2 adalah 0. Minus 1 per 2 dibagi 1 per 2 yaitu minus 1. 20 dibagi 1 per 2 yaitu 40. Nah, dan indeksnya ini tidak berubah, karena yang harus dibagi adalah sampai nilai kanan saja. Setelah teman-teman mengubah baris kunci, nilai-nilai baris kunci, langkah berikutnya teman-teman harus mengubah nilai-nilai yang selain baris kunci harus 0. Nah, kita harus menolkan ini. Ini harus 0, ini harus 0, dan ini harus 0. Dan ini adalah baris baru. Yang pertama, mengubah baris lama ini terlebih dahulu. Kita ubah, kita taruh di sini, yaitu 50, 0, minus 50, 0, 150, 0, dan 24.000. Nah, kita taruh baris barunya, kita taruh 1, 0, 1, 2, 0, minus 1, 40. Nah, setelah kita taruh, dan ada rumusnya, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru kunci, yang dimana kita hitung, kita taruh dulu ini baris lamanya misalkan 50, ada 50 dikurang koefisien angka kolom kuncinya adalah minus 50. Nah, ini sebagai koefisien angka kolom kunci.
Nah, nilai baris barunya adalah ini minus 50, dan nilai baris barunya adalah 1. Nah, baris barunya adalah 1. Yang dimana minus 50 dikali 1 sama dengan minus 50, kurang bertemu menjadi plus, itu 50 ditambah 50 menjadi 100, dan seterusnya angka-angkanya sama seperti ini. Setelah teman-teman mengubah baris lama, kolom kuncinya menjadi 0 semua, angka terakhir yaitu teman-teman menyusun persamaan ke dalam tabel, di mana yang ini variabel keputusannya sudah tidak ada negatif. Maka perhitungan selesai sampai di sini. Ini mana X1-nya 0, X1-nya tidak ada nilai kanannya, lalu berikutnya X2-nya nilai kanannya ada 60, dan X3 nilai kanannya adalah 40, dan S2 nilai kanannya adalah 800, dan fungsi tujuannya yaitu bernilai 26.000. Kesimpulannya, jadi jika petani menanam 60 hektar tanaman B, 40 hektar di tanaman C, dan tidak ada tanaman A, maka petani itu mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 26.000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Munawar dari kelas R7A dengan NPM 2017-4350-0013. Pada kali ini ingin menjelaskan tentang linear programming metode simplex kasus maksimasi. Nah, kita akan lanjut ke contoh soalnya, yang dimana seorang petani memiliki peternakan seluas 100 hektar dan berencana untuk menanam paling banyak 3 tanaman. Benih untuk tanaman A, B, dan C masing-masing berharga $40 untuk tanaman A, $20 tanaman B, dan $30 untuk tanaman C per hektarnya. Maksimum $3.200 dapat dihabiskan untuk benih. Tanaman A, B, dan C masing-masing membutuhkan 1 hari untuk tanaman A, 2 hari untuk tanaman B, dan 1 hari kerja per hektarnya untuk tanaman C. Dan ada maksimum 160 hari kerja yang tersedia. Jika petani dapat menghasilkan keuntungan $100 per hektar pada tanaman A, $300 per hektar pada tanaman B, dan $200 per hektar pada tanaman C, berapa hektar dari setiap tanaman harus ditanam untuk memaksimalkan keuntungannya? Nah, dari contoh kasus di sini, yang akan kita lakukan adalah yang pertama kita tentukan dulu variabelnya, yang dimana di sini sudah kita ketahui ada 3 buah tanaman yang akan kita jadikan variabelnya, yang dimana X1 ini adalah sebagai tanaman A, X2 adalah tanaman B, dan X3 adalah tanaman C. Lalu yang kedua, kita menentukan fungsi tujuannya, yang dimana P sama dengan 100 X1 ditambah 300 X2 ditambah 200 X3. Nilai di fungsi tujuan ini diambil dari keuntungan petani pada masing-masing tanamannya. Lalu yang ketiga, kita mengetahui fungsi kendala atau fungsi batasannya, yang dimana X1 plus X2 plus X3 kurang dari 100. Fungsi ini diambil dari 100 ini diambil dari 100 hektar luas tanahnya, dan lalu X1, X2, dan X3-nya diambil dari 3 jenis tanamannya. Lalu fungsi yang kedua ada 40X1 ditambah 20X2 plus 30X3 kurang dari 3.200, yang dimana diambil dari harga masing-masing tanamannya dan jumlah maksimumnya. Lalu yang ketiga
ada X1 plus X2, X1 plus 2X2 plus X3 kurang dari 160, yang dimana diambil nilai ini dari hari kerja pada soal di sini. Maka X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Langkah berikutnya, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sebelum masuk ke pengubahan di sini, ada beberapa syarat pada bentuk simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, semua kendala harus berbentuk persamaan. Yang ketiga, semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Yang keempat, nilai kanan kendala tidak boleh negatif. Nah, langsung saja dari syarat tersebut kita coba perhitungan. Yang pertama, syarat pertama, dengan fungsi tujuan P sama dengan 100 X1 plus 300 X2 ditambah 200 X3. Nah, fungsi tujuan ini kita ubah dulu ke ruas sebelah kiri, maka hasilnya menjadi P kurang 100 X1 kurang 300 X2 kurang 200 X2 sama dengan 0. Nah, dari sini fungsi tujuannya sudah sesuai dengan syarat yang pertama. Yang kedua, semua kendala harus berbentuk persamaan. Pada fungsi kendala di sini, ini masih berbentuk fungsi kendala. Nah, makanya kita ubah dulu dalam bentuk persamaan, dan juga kita menambahkan variabel select pada bentuk simplex ini. Ya, yang dimana X1 plus X2 plus X3 kurang dari 100, maka menghasilkan X1 plus X2 plus X3 plus select 1 sama dengan 100. Lalu yang kedua, 40 X1 ditambah 20 X2 ditambah 30 X3 kurang dari 3200, maka menghasilkan persamaan 40 X1 ditambah 20 X2 tambah 30 X3 ditambah select 2 sama dengan 3200. Lalu yang ketiga, X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kurang dari 160, maka persamaannya X1 ditambah 2X2 ditambah X3 ditambah select 3 sama dengan 160. Nah, dari persyaratan kedua sudah memenuhi menjadi bentuk persamaan. Lalu yang ketiga, semua variabel dibatasi pada nilai-nilai non-negatif. Nah, pada syarat ketiga yang dimana X1, X2, X3, S1, S2, S3-nya lebih besar dari 0, maka syarat ketiga pun sudah bisa kita capai. Lalu yang keempat, nilai kanan kendala tidak boleh negatif. Ada contoh di sini, X1 dikurang 2X2 lebih besar dari min 50. Nah, di sini kan hasilnya 50, maka kita akan mengkalikannya dengan min 1, yang dimana hasilnya min X1 ditambah 2X2 kurang dari 50. Nah, maka sudah berubah perhitungannya dan dari negatif ke positif. Maka syarat-syaratnya bisa kita lanjutkan. Nah, lanjut ke tabel simplexnya. Di sini ada yang dimana VD variabel dasar, lalu di sini P itu adalah fungsi tujuan, S1 sampai S3 itu adalah fungsi kendalanya, yang di atasnya juga P ini fungsi tujuan, lalu X1, X2, X3 adalah fungsi variabel keputusan, lalu S1, S2, S3 adalah variabel select, lalu NK adalah
nilai kanan. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilai pada tabel simplex-nya. Pada P di sini adalah dari fungsi tujuan, yang dimana P memiliki nilai 1, lalu X1-nya memiliki nilai min 100, X2-nya memiliki nilai min 300, X3-nya min 200. Lalu, apakah di fungsi tujuan P ini memiliki select S1, S2, dan S3? Maka di fungsi tujuan ini tidak memiliki, maka kita beri nilai 0 pada setiap tabelnya. Lalu kita beri nilai 0 juga pada nilai kanannya. Lalu yang kedua, kita fungsi kendala S1, apakah dia memiliki P? Tidak, maka kita akan beri nilai 0. Lalu X1-nya memiliki nilai 1, X2-nya memiliki nilai 1, X3-nya 1, lalu S1-nya select-nya adalah nilainya 1. S2 dan S3-nya karena tidak memiliki nilai, maka kita beri nilai 0 pada tabel S2 dan S3-nya. Lalu NK-nya nilai kanannya adalah 100. Lalu fungsi kendala yang kedua, S2, nilai P-nya tidak mempunyai. Lalu X1-nya 40, X2-nya 20, X3-nya 30, S1-nya tidak ada, maka kita beri nilai 0. Lalu S2-nya karena memiliki, jadi kita beri nilai 1. S3-nya tidak memiliki nilai, maka nilai pada tabelnya 0. Lalu NK-nya nilai kanannya adalah 3200. Lalu yang berikutnya S3-nya di sini tidak mempunyai P, maka nilainya 0. X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1, S1 dan S2-nya tidak memiliki nilai. Di sini ya, karena nggak punya variabel, maka hasilnya 0. Lalu S3-nya 1 dan memiliki nilai kanan yaitu 160. Nah, setelah kita memasukkan persamaan ke dalam tabel, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih kolom kunci, yang dimana kolom kunci di sini adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, dari tabel yang kita sudah lihat di sini, ada satu kolom yang memiliki nilai yang terbesar, yaitu pada kolom X2, yang dimana memiliki nilai negatifnya min 300. Maka kolom ini adalah kolom kuncinya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung indeks. Nah, untuk mengetahui nilai indeksnya, ada rumus dasarnya, yang dimana nilai kanan NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, yang dimana ini kolom kuncinya itu adalah X2, ya. Lalu 0 dibagi min 300 menghasilkan 0. Lalu nilai kanan kedua 100 dibagi 1 menghasilkan indeks 100. Lalu yang ketiga 3200 dibagi 20 menghasilkan indeks 160. Yang keempat 160 dibagi 2 menghasilkan nilai 80. Nah, untuk menentukan baris kunci, yaitu adalah mengambil indeks yang terkecil. Maka S3 inilah yang menjadi baris kunci di sini. Nah, setelah kita mendapatkan baris-baris kunci yang di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci ada 0. Maka kita akan mengubah di mana minus 300 ini menjadi 0, 1 ini menjadi 0, 20 ini menjadi 0. Dengan rumus baris baru sama dengan baris lama kurang
koefisien angka kolom kunci kali nilai baris baru kuncinya. Nah, maka kita akan coba pada baris pertama itu di minus 300, yang dimana memiliki baris pertama nilainya minus 100, min 300, min 200, 0, 0, 0, 0, memiliki kolom kuncinya minus 300. Maka hasilnya baris lama minus 100 dikurang koefisien angka kolom kuncinya adalah minus 300 dikali nilai baris baru kunci yaitu 1/2. Maka hasilnya minus 100 dikurang minus 150. Maka hasilnya adalah 50. Begitu juga langkah berikutnya, sama seperti langkah yang di. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci, yaitu dengan cara membaginya dengan angka kunci baris baru sama dengan baris kunci dibagi angka kunci, yang dimana S1 ini adalah baris kunci, lalu X3 ini adalah kolom kuncinya. Nah, untuk menentukan angka kuncinya yaitu adalah 1/2. Itu adalah angka kuncinya. Maka kita akan melakukan perhitungannya, di mana dengan rumus baris kunci dibagi angka kunci, yaitu 1/2 dibagi 1/2 menghasilkan 1, 0 dibagi 1/2 menghasilkan 0, 1/2 dibagi 1/2 hasilnya 1, 1 dibagi 1/2 hasilnya 2, 0 dibagi 1/2 hasilnya 0, minus 1/2 dibagi 1/2 hasilnya minus 1, 20 dibagi 1/2 hasilnya 40, dengan tidak mengubah nilai-nilai indeksnya. Ya, setelah melakukan perhitungan baris kunci tadi, kita telah menemukan baris kunci baru, yang dimana satunya adalah baris kunci baru, lalu X3 di sini adalah kolom baris kunci, kolom kuncinya. Lalu kita akan mengubah nilai-nilai selain baris kunci, sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci adalah 0. Ya, dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Maka kita akan menghitung baris lamanya dulu, yaitu punya nilai 50, 0, minus 50, 0, 150, 0, 24.000. Lalu kolom kuncinya adalah minus 50. Dengan baris baru kuncinya adalah 1, 0, 1, 2, 0, minus 1, 40. Maka kita akan masukkan rumusnya, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci, yaitu 50 dikurang min 50 dikali 1. Min ketemu min maka berubah menjadi positif, maka hasilnya 100. Begitu juga langkah selanjutnya sama seperti langkah di awal. Nah, setelah menghitung baris lama, kita menyusun kembali persamaan ke dalam tabel, yang dimana kita lihat pada tabel ini sudah tidak ada lagi kolom kuncinya yang bersifat negatif. Maka perhitungan selesai, yang dimana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 60, X3 sama dengan 40, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 800, S3 sama dengan 0, P sama dengan 26.000. Jadi kesimpulannya adalah jika petani menanam 60 hektar di tanaman B, 40 hektar di tanaman C, dan tidak ada tanaman A, maka akan memiliki keuntungan maksimal sebesar $26.000. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.